Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi Om Swastiastu. Jadi kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam koperasi dan UMKM. Jadi sebelum itu, perkenalkan nama saya Debagus Himawi Majid dengan NIM Akhir 216 dan teman saya ada Ngurah Manik Nawaksara dengan NIM Akhir 221. Jadi selanjutnya aja untuk materi yang pertama yaitu teori kepemimpinan awal. Yang dimana teori kepemimpinan awal ini berfokus pada pemimpin atau teori ciri dan cara pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompok. Ada 6 ciri terkait kepemimpinan yang efektif. Yang pertama itu dorongan, lalu kehendak untuk memimpin, kejujuran dan integritas, kecerdasan, kepercayaan diri, dan pengetahuan terkait pekerjaan. Di slide-nya ada gaya dalam kepemimpinan, yaitu ada gaya demokratis, yang dimana melibatkan bawahan, delegasi wewenang, mendorong partisipasi. Selanjutnya ada gaya autokratis, yang dimana gaya ini tersebut mendiktekan metode kerja, membatasi partisipasi. Selanjutnya ada gaya laissez-faire, yang dimana memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan. Selanjutnya ada 4 unsur-unsur kepemimpinan menurut Arbenty dan Hayes, yang dimana Harvard Business School jenis manajer yang baru. Yang pertama itu yang mahir memelihara teknologi baru, membentuk organisasi yang dinamis, membentuk pasar baru, mengembangkan orang yang lebih produktif. Selanjutnya ada 4 pendekatan kepemimpinan model terkini, yaitu pertama pemimpin transaksional, yang dimana pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas satu persyaratan tugas. Lalu yang kedua ada pemimpin transformasional, yang dimana pemimpin yang memberi inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasinya. Lalu yang ketiga pemimpin karismatik, yang dimana pemimpin ini yang antusias dan percaya diri atas kepribadiannya dan tindakannya mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Lalu yang terakhir ada pemimpin visioner, yang dimana pemimpin ini melampaui karismanya tersebut karena kemampuannya menciptakan dan menyatakan visi yang realistis, layak dipercaya dan menarik mengenai masa depan. Belum sudah. Selanjutnya adalah kepemimpinan antar tim. Jadi kepemimpinan antar tim yang dimana pertama pemimpin tim adalah penghubung dengan pihak luar, jadi pemimpin itu memberikan informasi dari pihak pemimpin dari luar. Lalu yang kedua, pemimpin tim adalah penyelesaian masalah. Jadi di mana pemimpin mampu menyelesaikan masalah tersebut jika memiliki permasalahan dalam organisasinya. Lalu yang ketiga, pemimpin adalah manajer konflik. Dan yang terakhir ada pemimpin tim adalah pembina. Selanjutnya ada sagunis, yang dimana maksud ada tipe-tipe pemimpin. Tipe yang pertama yaitu ada saguinis, yang dimana perbanyak mendengarkan, rileks, catatlah hal-hal yang penting dan tentukan tujuan khusus, periksa detail dan tetap tenang, belajarlah berkonsentrasi. Jadi dalam tipe ini memiliki beberapa dalam kepemimpinan, yaitu cenderung ingin populer. Pemimpin yang selanjutnya ada pemimpin yang ingin disenangi oleh orang lain, suka penciptaan positif. Selanjutnya ada melankolis, yang dimana perbanyak berbicara dan senyum, tunjukkan penghargaan dan minat pribadi, rileks, bagikan informasi, dan terbuka pada orang lain. Jadi pada tipe ini, pada tipe pemimpinan melankolis ini, yang pertama itu cenderung serba teratur, rapi, terjadwal, tersusun dan sesuai pola. Yang kedua, umumnya pemimpin jenis ini suka dengan fakta-fakta dan data-data, angka-angka, memberikan segala sesuatu mendalam. Selanjutnya koleris, yang dimana kurangi kecepatan, ambilkan waktu untuk mendengarkan gagasan orang lain, tahan diri untuk tidak mendominasi, tunjukkan kesabaran dan lebih rileks. Selanjutnya ada pragmatis, yang dimana tingkatan kecepatan, lebih banyak omong, kurangi mendengarkan, hendaklah tegas dan mengontrol dan ambil beberapa risiko. Kemudian ada effective leadership, yang dimana effective leadership ini merupakan pemimpin yang mampu mengikat dukungan emosi dari para pengikutnya dan mampu dengan efektif melakukan perubahan. Jadi ini menurut Bolden et al. Pada tahun 2003. Jadi
efektif leadership ini yang dimana menentukan tujuan, memberikan contoh, komunikasi, melakukan harmonisasi, mengeluarkan kemampuan terbaik dari pengikutnya, dan menjadi agen perubahan, memberikan keputusan di saat kritis dan kebingungan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada beberapa efektif dalam kepemimpinan. Sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan seseorang pemimpin tidak kalah pentingnya juga dipengaruhi oleh kompetensi sang pemimpin, mengenal tipe kepribadiannya dan tipe para pendukungnya atau staff. Untuk itu para manajer koperasi kredit agar bisa berhasil hendaknya mengetahui, memahami, dan menerapkan tipe kepribadian. Yang kedua, menjadi pemimpin yang unggul atau extraordinary dalam lingkungan kinerja. Yang ketiga, memiliki kualitas kepemimpinan yang sejati yang mampu memotivasi tim. Yang terakhir, mampu melakukan fungsi manajer atau supervisor secara maksimal. Next. Tentunya ada cerita sukses kepemimpinan. Eleanor Roosevelt pernah berkata, seorang pemimpin yang baik menginspirasi orang-orang untuk memiliki kepercayaan diri dalam diri mereka. Next. Lalu ada kisah McDonald. Tahun 1937-an, masyarakat Amerika mulai gandrung dengan mobil. Kakak beradik Dick dan Moore berinovasi dengan membuka kedai khusus yang bisa memesan dari mobil. Bisnis meraih sukses besar. Menu andalannya adalah hotdog, gorengan, Coca-Cola, dan aneka salad. Bisnis ini meledak, bahkan antrian semakin panjang. Inovasi dilakukan yaitu dengan menghapus pesan dari mobil, fokus pada walk-up customer, mengurangi daftar menu, fokus pada hamburger. Next. Tahun 1955, usaha mereka stuck, omsetnya tetap, dan banyak pendatang-pendatang baru yang meniru. Akhirnya usaha itu mengalami kemunduran. Ray Kroc yang menuangkan semua konsep yang ada di kedua kepala kakak beradik itu ke dalam sebuah manual tertulis McDonald System. Manual itu dibeli dan ia punya mendapat hak memperluas bisnis McDonald dengan konsep franchise. Dalam tempo 4 tahun, Ray Kroc berhasil membuka 100 cabang McDonald tanpa modal sama sekali. Semuanya dibayar oleh franchise. Next. Selanjutnya ada langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada mengidentifikasikan masalah, yaitu menetapkan apa yang menjadi persoalan terjadi penyimpangan. Yang kedua, menentukan pedoman pemecahan masalah seperti mencari rambu-rambu yang tepat untuk memecah penyebab masalah. Yang ketiga, mengidentifikasikan alternatif di mana pemilihan pemecahan sedapat mungkin harus dimunculkan. Yang keempat, mengadakan pemilihan terhadap baik buruknya alternatif dengan cara atau model tertentu. Yang kelima, mengimplementasikan alternatif yang dipilih, yaitu penerapan keputusan beserta risiko dan konsekuensinya agar dipertimbangkan. Dan sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.